Halo Sobat Paroki Mater Dei Madiun dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya, Bu Siska, dalam podcast Lingkungan sebagai Akar Paroki Mater Dei Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan bincang-bincang dengan salah satu ketua lingkungan yang ada di Paroki Mater Dei Madiun, yaitu dengan Bapak Agustinus Laurentius Sriono, yang saya biasa panggil Mas Yono. Silakan Mas Yono untuk menyapa dulu Sobat Paroki Mater Dei Madiun dimanapun berada, supaya tahu nih ketua lingkungan. Silakan. Baik Mbak Siska, terima kasih. Hai, selamat malam semua sobat warga Paroki Mater Dei Madiun yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang belum kenal dengan saya. Pada kesempatan saat ini, malam ini, bolehlah saya juga mau memperkenalkan diri saya. Seperti yang sudah Mbak Siska jelaskan tadi, terangkan tadi, saya nama Agustinus Laurentius Sriono. Saat ini saya tinggal di sebuah perumahan kecil di Desa Bantengan. Dan kebetulan sekali juga saya didaulat oleh warga lingkungan Santo Sebastiano untuk menjadi ketua lingkungan pada periode ini. Terima kasih. Baik, Mas Yono. Ini ngomong-ngomong ya, bincang-bincang. Mas Yono kan menjadi ketua lingkungan ya. Ini sudah berapa lama, sudah berapa periode menjadi ketua lingkungan ini? Saat ini satu periode pertama. Dan ya itu pertama kali saya baru beberapa bulan tinggal di lingkungan ini, di lingkungan Santo Sebastiano. Tiba-tiba pada waktu itu, pada saat itu ada pemilihan ketua lingkungan. Saya belum kenal banyak warga lingkungan Santo Sebastiano, tapi ya saya tidak tahu bagaimana saya kok bisa terpilih menjadi itu ya, ketua lingkungan Santo Sebastiano. Mungkin dari pengalaman sebelumnya masyarakat dengar, umat lingkungan Santo Sebastiano pernah mendengar Mas Yono sudah pernah menjadi ketua lingkungan di mana gitu, kok akhirnya baru masuk di sini kok sudah diangkat menjadi ketua lingkungan? Ya, kemungkinan besar memang begitu, karena apa ya? Karena banyak kawan dan juga banyak rekan kerja yang saat ini juga bertempat tinggal di lingkungan Santo Sebastiano itu ya. Mungkin itulah mereka yang sebagai tim sukses ya. Mereka sebagai tim sukses, akhirnya orang baru masuk sudah dipilih menjadi ketua lingkungan. Oh iya. Itu baru satu periode ya, belum ada satu periode itu kan 3 tahun ya. Berarti ini baru setengah periode kan? Ya, berarti baru 3/4 ya, baru satu setengah tahunan ya. Nah, selama 1,5 tahun menjadi ketua lingkungan, apalagi dengan baru ya, dengan tempat tinggal baru, dengan orang-orang baru, diutus dipilih menjadi ketua lingkungan, kan pasti ada suka dukanya ya. Nah, itu mungkin bisa disampaikan supaya umat lingkungan tahu, atau sobat di Paroki Mater Dei Madiun tahu gimana sih suka dukanya menjadi ketua lingkungan dengan masih baru tempat tinggal baru, dengan orang-orang baru, dan harus memimpin mereka. Sukanya dulu deh, atau dukanya dulu? Kalau dukanya itu hampir tidak ada ya Mbak sebenarnya. Ya hanya begini saja. Lebih kepada apa ya? Agak shock dan agak kaget, karena ternyata wilayah geografis dari lingkungan Santo Sebastiano ini menurut saya sangat luas ya. Ya itu saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan mau doa ke tempat yang agak jauh sampai Dungus sana itu, ternyata lingkungan Santo Sebastiano itu seluas itu ya. Dengan gitu. Berapa jiwa? Ya, berapa kalau berapa jiwa? Sampai pada saat ini sekitar 34 kakak. 34 kakak. Iya. Sekitar 100 lebih jiwa ya? Ya, jiwa 100 lebih. 100 lebih ya. Nah, tapi nggak ada duka ya? Nggak berat, tapi karena ada K di tengahnya tadi ada ya. Berat, tapi karena ada K di tengahnya menjadi berkat. Nah, akhirnya duka itu tidak ada. Berarti yang ada hanya suka ya. Nah, mungkin bisa disebutkan sukanya menjadi ketua lingkungan.
biar yang lain tuh tertarik. Oh ternyata jadi ketua lingkungan tuh suka toh isinya. Nah saya maulah dicalonkan jadi ketua lingkungan gitu kan. Menjadi lebih apa ya? Menjadi lebih ini untuk belajar hal yang baru. Begitu saja. Terutama itu belajar hal yang baru ya karena latar belakang dari umat di lingkungan yang berbeda-beda. Terus wilayah apa namanya tadi, wilayah secara geografis, wilayah lingkungan Luas. itu luas. Jadi belajar untuk memanage, misalkan mau doa di sana jam sekian, harus berangkat jam sekian supaya tidak terlambat dan lain sebagainya. Dahulu sewaktu ada di kota itu kan satu lingkungan hanya Sekompleks gitu sekompleks ya. sedikit, jadi mau berangkat doa misalkan 10 menit sebelumnya atau 15 bisa. menit sebelumnya sudah bisa lah. Ini kalau misalkan di Dungus sana kan paling 1 tidak jam. ya 3/4 jam sampai 1 jam sebelumnya harus sudah berangkat Harus sudah supaya siap. tidak terlambat dan siap di sana begitu. Ini kan sukanya menjadi banyak tahu ya, Ya, banyak tahu daerah-daerah yang banyak, sebelumnya ya, tidak tahu. dan juga banyak belajar. gitu. Banyak ilmu-ilmu baru. Ya, Belajar di antaranya. kepemimpinan. Nah, berarti kan hanya suka ya. Iya. Yang ada hanya suka. Jadi jangan takut sobat paroki kalau mau dipilih menjadi ketua lingkungan. Nah, bisa menjadi contoh, nggak ada duka, nggak ada berat. Dan satu lagi Mbak Siska yang menjadi saya agak terkaget-kaget ya. Kultur di sini kultur apa ya namanya? Misalkan pamong dijadikan sebagai panutan itu lebih kental. Misalkan ada satu warga lingkungan yang mau ada hajat dan lain, misalkan mau ada hajat terus mau mengadakan doa lingkungan. Nah, itu Bapak Ibu dan Mbak Siska istimewanya. Saya dikirim nasi lengkap 1 rantang dengan lauk pauknya yang itu belum pernah saya dapatkan sebelumnya Menjadi ketua lingkungan di kota tempat saya sebelumnya. Loh, tapi di tempat sebelumnya menjadi ketua lingkungan atau enggak? Ya sempat Tapi tidak ada berkat seperti itu ya? tidak ada. Berkat rantang nggak ada ya? Ya. Tapi ya berkat itu melalui hal lain. Bukan hanya sekedar rantang ya? Iya. Itu ya. Jadi banyak berkat ya, banyak berkat karena menjadi ketua lingkungan di wilayah, di pedesaan kan ya, di pedesaan menjadi panutan terutama itu ya. Terus ini itu banyak sukanya kan, dukanya tadi tidak ada. Nah terus ini kan kita sedang bicara mengenai bahwa lingkungan itu sebagai akar paroki ya, sebagai akar paroki. Nah lingkungan ini tadi namanya lingkungan apa Mas? Santo Sebastiano. Santo Sebastiano itu berarti merupakan salah satu akar lingkungan yang ada di paroki Mater Dei ya. Kan ada 22 lingkungan. Ya. Nah ini salah satunya akarnya ada di lingkungan Santo Sebastiano ini. Nah gimana sekarang Mas Yono sebagai ketua lingkungan itu memaknai lingkungan ini sebagai akar paroki? Ya saya 100% setuju. Dan memang iya bahwa lingkungan menjadi akar dari paroki memang betul. Karena apa? Karena secara organisatoris, secara organisasi bahwa lingkunganlah yang paling dekat dengan akar rumput, dengan warga lingkungan, dengan umat-umat di lingkungan tersebut. Jadi apapun apa yang menjadi program dari paroki, dari keuskupan turun ke paroki, dari paroki itu pada akhirnya juga kepada lingkungan warga di lingkungan dan melalui ketua lingkungan serta juga seluruh jajaran pengurusnya itu ya. Jadi sepertinya paroki itu sebagai pohonnya ya. Terus lingkungan itu sebagai oyot ya, kayak akarnya ya. Sebagai akar. Lah bagaimana akar itu tumbuh dan menjadi apa ya, merata, tumbuh merata dan akhirnya si pohon ini menjadi subur dan kuat ya. Karena akar ditunjang oleh akar-akar lingkungan yang mungkin menjadi kuat juga ya, karena ada yang mungkin akar serabut, ini akar tunjang. Lah ini Sebastian ini akar apa nih? Akar serabut atau akar tunjang ini? Dengan ke 100 kakak ya, 100 kakak.
36 kakak. 36 kakak ya, Ya, 36 kakak. 34 kakak karena sudah ada 2 kakak yang keluar, jadi ya 34 kakak. 34 kakak ya. Jadi bisa menjadi akar tunjangnya paroki ya. Kuat sekali berarti. Ya, paling tidak begini, paling tidak bahwa akar adalah menjadi bagian suatu pohon dan itu sangat berguna karena ya walaupun akar tidak begitu kelihatan, tidak begitu nampak, tapi itulah yang menunjang tetap memberi kehidupan ya, memberi kehidupan walaupun mungkin hanya akar kecil, akar serabut, tapi bisa memberikan ini ya, nutrisi juga kan untuk pohonnya itu ya, berperan juga ya. Nah, nama lingkungan tadi kan Santo Sebastiano ya. Sekarang yang menjadi ciri khasnya dari Santo Sebastiano itu apa? Ya seperti kita tahu ya bahwa Santo Sebastiano adalah kalau saat ini ya, zaman sekarang ini ya, adalah seorang komandan pas pampres. Yang saya tahu begitu. Sebastianus kalau dikondisikan di zaman sekarang ya. Dikondisikan zaman sekarang bahwa Sebastianus adalah seorang komandan pas pampres. Jadi kan dia punya kedudukan yang mapan, terus akan tapi dia juga seorang yang apa ya, tegas, disiplin dan juga pemberani. Pemberani itu ya. Itu kekhasannya Santo Sebastiano ya. Santo Sebastianus. Santo Sebastiano sama dengan Santo Sebastianus ya. Itu jadi ciri khasnya Santo Sebastian itu seorang yang pemberani. Iya. Yang mandiri. Pemberani, mandiri, kuat dan ya sebagai seorang pemimpin juga tegar. Yang Santo Sebastiano itu kan mungkin dari umatnya di lingkungan ini kan pasti akan bisa menginspirasi ya, nilai-nilai spiritual, nilai keberanian, nilai apa yang ada di dalam Santo Sebastiano ini itu diwujudkan di dalam lingkungan Santo Sebastiano ini. Ini gimana memberikan kekuatan untuk umat itu di dalam persekutuan, di dalam keguyuban di umat ini gimana untuk nilai spiritual yang diambil dari seorang Santo Sebastiano ini? Ya mungkin begini, sebagai pamong, saya terlebih tidak bosan-bosannya untuk mau mengajak, menghimbau kepada seluruh warga umat di lingkungan ini agar ayo kita maju bersama, kita hidupi lingkungan ini agar seluruh kegiatan lingkungan ini menjadi berjalan dengan baik, lancar, dan juga ayo kita dukung bersama-sama apa yang menjadi kegiatan di gereja, di paroki ya secara penuh dan gagah perkasa. Jadi dengan mendukung. Jadi sebagai ketua lingkungan juga bisa menjiwai ya semangatnya Santo Sebastiano tadi ya, sebagai seorang pemimpin ya, kan menggerakkan umat yang ada di lingkungan ya supaya ikut serta di dalam kegiatan, di dalam program yang diadakan oleh paroki karena sebagai akar dari paroki itu tadi. Ya. Jadi ini luar biasa, sobat. Jadi sebagai ketua lingkungan bukan hanya menggerakkan untuk umatnya itu bisa menjiwai, mengambil nilai spiritualitasnya dari Santo Sebastiano, tapi juga sebagai ketua lingkungan itu secara pribadi juga mengambil nilai-nilai keberanian yang di diri Santo Sebastiano itu, seorang pemberani yang gagah ini, mempunyai jiwa pemimpin, makanya dengan wilayah geografis yang sangat luas tidak ada ketakutan, tapi ada keberanian untuk memimpin mereka apalagi sebagai orang baru, gitu. Berarti kan mengambil nilai spiritualitas yang ciri kekhasan dari Santo Sebastiano itu ya. Seperti itu ya Mas Yono ya.
Bisa jadi. Tapi Santo Sebastiano kan nggak pernah patah semangat kan? Ya. Ya, berarti ini juga harus seperti itu ya. Harus tetap bisa menjiwai itu tadi, Iya. menjiwai apa yang menjadi ciri khasnya Santo Sebastiano. Ya. Oke. Terus nilai-nilai pastoral yang bisa diambil ini agar umat lingkungan itu berdampak baik di lingkungan maupun di paroki Mater Dei itu gimana? Gimana ya? Dari kegiatan yang dilakukan, dari apa yang ada itu bisa menimbulkan dampak yang baik di dalam lingkungan sendiri dengan adanya keguyupan di dalam lingkungan Santo Sebastiano atau gimana? Ya, begini. Hari ini saat tadi sore sekitar jam 5 sampai dengan jam 9 bahwa di lingkungan kami, di lingkungan Sebastiano, kebetulan juga ada acara safari dari tim paroki, terutama dari tim seksi paduan suara ya. Paduan suara dan juga seksi liturgi. Saya melihat bahwa antusiasme dari warga lingkungan yang begitu besar hanya karena mereka peduli dan mereka mau maju, mereka mau belajar, mau maju. Nah, di situ saya menjadi salut, menjadi ya berbangga dengan warga lingkungan. Iya, terenyuh juga. Oh iya, seperti ini ya. Ternyata umat lingkungan Santo Sebastiano tuh juga bisa semangat kayak gitu. Ya senang, terenyuh, terharu. Nggak nyangka ya, yeah. Gitu. Mungkin nggak nyangka dengan kegiatan ini itu menjadi salah satu nilai baik yang diambil ya dari itu spiritnya Santo Sebastiano tadi loh, yang mau belajar ya kan, mau belajar, mau jadi bisa dijiwai oleh semua umat di lingkungan Santo Sebastiano ini ya. Terus yang kalau ini yang menjadi ciri khasnya lingkungan, kalau tadi kan ciri khasnya Santo Sebastiano sebagai seorang yang berani, seorang pemimpin. Sekarang ciri khas lingkungan sendiri itu apa? Mungkin ada sesuatu yang khusus yang berbeda dengan lingkungan yang lain di dalam keguyupannya. Kalau mungkin lingkungan yang lain, pertemuan rutin setiap bulan sekali. Tapi kalau di sini, kami ada di lingkungan mana itu kan ada. Kami ada BK berapa itu yang tiap ada harus belajar kitab suci sampai khatam. Itu ada juga. Nah, kalau di lingkungan Sebastiano sendiri apa yang menjadi ciri khasnya lingkungan ini? Sebenarnya ya karena memang saya belum lama berdinamika bersama dengan warga lingkungan Santo Sebastiano, jadi saya belum bisa mengambil satu ini yang khusus, yang menjadi ciri khas atau kekhususan dari warga lingkungan Santo Sebastiano itu saya belum bisa menyimpulkan apa. Akan tetapi dari hal-hal yang telah diceritakan dari pengurus lingkungan yang telah lalu sebelum adanya pandemi, bahwa kalau misalkan pertemuan warga di lingkungan itu yang dulu saya di kota itu mungkin hanya 1 bulan sekali, akan tetapi di lingkungan ini pernah itu saya diceritakan, kalau dulu Pak pertemuan rutin lingkungan itu setiap 1 bulan 2 kali, tanggal sekian dan tanggal sekian. Yang tanggal sekian ini nanti kita untuk doa bersama, untuk ibadat lingkungan. Lah yang tanggal sekian ini kita untuk ya semacam ngobrol-ngobrol bersama, memecahkan hal-hal yang ada di lingkungan ini begitu. Lah namun setelah adanya pandemi kemarin dan kegiatan-kegiatan itu menjadi macet, dan setelah sekarang kembali pulih normal, itu belum bisa terwujud seperti dulu kala, bahwa pertemuan lingkungan itu bisa 1 bulan 2 kali.
Tapi ya namun demikian masih puji Tuhan bahwa kami masih bisa melakukan pertemuan lingkungan itu walaupun 1 bulan 1 kali, dan kemudian 4 bulan sekali diadakan misa di lingkungan. Misa lingkungan? Ya. Bukan dalam rangka hari ulang tahun lingkungan, bukan? Bukan. Tapi ada misa rutin ya? Ya, kalau pesta nama di lingkungan itu setiap tanggal 20 Januari itu hal lain lagi, itu sudah Tapi yang pasti berarti kan bisa menjadi salah satu ciri khas bahwa di sini di lingkungan Santo Sebastiano tiap 4 bulan sekali itu ada misa lingkungan ya. Soalnya di lingkungan saya nggak ada loh itu. Ya, diusahakan ada, Mbak. Tapi kalau lingkungan saya kan ada ciri khas sendiri, tiap Rebu itu kumpul rebuan gitu. Jadi kami punya ciri khas rebuan. Tapi untuk misa ada tadi sudah menjadi rutinitas, menjadi ciri khas bahwa 4 bulan sekali atau sebulan sekali ada misa lingkungan, malah kami belum. Jadi itu bisa menjadi ciri khasnya Santo Sebastiano ya, bahwa tiap 4 bulan sekali pasti itu ya, ada misa lingkungan ya. Ada misa lingkungan, sebenarnya lingkungan yang lain juga belum ada kok itu. Banyak sebenarnya lingkungan yang lain yang mungkin bahkan setiap 1 bulan itu, kayak lingkungan Santo Yosafat itu mungkin 1 bulan sekali. Oh iya, kalau itu karena jauh sebagai stasi ya. Itu jadi yang ciri khusus dari Sebastiano sendiri, lingkungan Santo Sebastiano belum ini ya, karena memang masa pandemi, terus ini baru mulai beralih ke normal, jadi mungkin masih perlu menggali lagi. Mas Yono masih menggali lagi dengan kebutuhan umat, dengan apa yang bisa dikembangkan di sini gitu ya. Apa yang bisa menjadi ciri khas dengan mengambil nilai spiritualitas yang ada di dalam diri Santo Sebastiano gitu ya. Sebenarnya angan-angan saya dari dulu pertama menjadi pamong lingkungan bahwa kalau bisa lingkungan Santo Sebastiano itu pada waktu pelayanan liturgi di gereja, pelayanan misa dan lain sebagainya itu bisa bernyanyi dengan baik, dengan pada waktu itu belum tahu benar dan benar begitu, belum tahu, tapi bisa bernyanyi dengan baik begitu. Harapan saya itu ya, namun demikian seiring berjalannya waktu saya di lingkungan ini, kalau semoga kedepannya setelah ada pelatihan ini warga lingkungan menjadi semakin rajin ya, kalau diajak berlatih bersama untuk pelayanan liturgi di gereja maupun di lingkungan begitu. Jadi program ke depan itu akan mengadakan latihan rutin ya, latihan rutin core supaya nanti waktu pelayanan liturgi bisa lebih. Nah, saya dukung itu. Terima kasih. Syukur-syukur didukung dengan juga dengan pelatih gitu ya. Itu siaiki sing kesel ini. Nah, terus ini kan lingkungan Santo Sebastiano terus sudah berusaha untuk menggali nilai-nilai spiritualitas dari seorang Santo Sebastiano. Lah mungkin untuk membantu umat supaya bisa lebih mengenal, pelindungku ini nih yang begini-gini. Mungkin sudah dibuat lagu lingkungan atau gimana? Sudah ada. Mars lingkungan itu sebenarnya sudah ada sebelum saya ada di sini, justru malah mungkin sejak zaman dulu kala, mungkin sebelum lingkungan Santo Sebastiano itu dipecah menjadi 2 lingkungan. Kemungkinan besar pada tapi masa tahu itu. Riwayatnya gimana, penciptanya siapa. Ya, belum. Tapi pernah menyanyikan nggak? Bisa nggak dinyanyikan sedikit atau syairnya gini loh. Ini ketua lingkungan nih belum apal gimana umatnya bisa. Justru umat lingkungan yang lain itu sudah ada yang apal, karena mereka setelah menjadi bagian dari lingkungan ini lebih dulu daripada saya. Yang sekarang sudah berpisah tadi ya. Yang karena saat ini pun masih ada yang pecahan dari lingkungan yang dulu ya. Masih ada di sini. Ada. Itu bisa dimanfaatkan untuk melatih supaya tahu, supaya bisa menyanyi dengan baik dan benar. Untuk Mars Santo iman-iman loh ini. Sudah diciptakan dengan mumet-mumet ya, dengan susah payah, pasti yang menciptakan juga sudah dengan mendapat pewahyuan. Sudah mencari inspirasi ke sana sini, akhirnya muncullah lagu Mars Santo Sebastiano. Makanya eman sekali kalau lagu ini sampai tidak dinyanyikan. Mungkin nanti untuk mengawali waktu pelayanan liturgi pramisa bisa dinyanyikan, gitu ya. Nah, terus sekarang ini tentang tadi udah ada lagu lingkungannya. Terus
ada nggak moto lingkungan Santo Sebastiano ini yang bisa menjadi semangat, mungkin bisa disuarakan, dibunyikan waktu mau untuk menjadi penyemangat ya, waktu ketemuan lingkungan. Selain lagu Marsnya tadi dinyanyikan waktu pertemuan lingkungan, loh ada motonya, moto lingkungan sebagai penyemangat seluruh umat di lingkungan ini. Ada nggak Mas? Punya nggak motonya itu? Selama ini belum punya, Pak. Belum ada moto secara khusus begitu, belum ada. Belum ada? Punya. Iya. Tapi kalau yel-yel ada? Kalau yel-yel ada. Oh, yel-yel ada. Ada. Ya wes nggak apa-apa wes ya yel. Apakah itu bisa dijadikan menjadi menjadi moto ya? lingkungan ya? Oh, nanti dibicarakan lebih belakangan aja bisa. Nggak apa-apa, itu diteriakkan dulu aja supaya tahu ininya gimana, yel-yelnya lingkungan Santo Sebastiano. Santo Sebastiano, rukun, kompak, bahagia, yup yup, hore. Hip hip apa yup Ya, yup? Yup yup. ulang lagi. Karena masih keliru kayaknya tadi. Lingkungan Santo Sebastiano, Rukun, kompak, bahagia, hip hip, hore. luar biasa. Ini yel-yeli Santo lingkungan Santo Sebastiano. Berarti orangnya harus selalu rukun, selalu kompak dan bahagia. Berbahagia. yang berat tadi menjadi berkat. Nah, itu yang diharapkan. Gitu Sobat Paroki Mater Dei Madiun, luar biasa di lingkungan Santo Sebastiano. Baik, ini tadi kan paroki sudah mengadakan safari lingkungan ya. Yeah. Safari lingkungan, sudah keliling kemana-mana. Lah, gimana menurut pendapat Mas Yono sebagai ketua lingkungan dengan adanya safari lingkungan, di mana tujuan safari kan memang untuk menggerakkan umat, terlebih untuk persiapan festival KOR umat ya. Gimana dengan adanya safari lingkungan ini mungkin bisa memberikan kesannya atau mungkin harapannya dengan adanya safari? Hal yang hal yang saya rasa sangat positif sekali. Karena ya satu, selain di gereja dan di warga Katolik di lingkungan itu juga perlu perlu sentuhan-sentuhan yang ya seperti ini tadi. Dengan demikian bahwa kami warga Katolik di lingkungan itu merasa dimanusiakan. Ada sentuhan kemanusiaan secara khusus begitu. Terus selain itu ada juga hal-hal yang bisa kami petik, yang bisa kami dapat pada saat safari seperti ini. Ada hal-hal yang tadinya kami belum tahu menjadi tahu, yang tadinya belum mengerti menjadi mengerti, dan kemudian harapannya bisa mewujud nyatakan hal yang sudah kami tahu, kami mengerti itu menjadi sesuatu hal yang bisa kami wujud nyatakan dalam pelayanan berikutnya baik di gereja, di paroki sudah bisa lebih baik, sudah bisa lebih benar ya. Yang tadinya bingung ini benar apa salah, sekarang sudah confidence, udah percaya diri karena sudah tahu ilmunya kan, cara mencari lagu gimana, sudah nggak bingung lagi karena dapat ilmu itu ya. Berarti positif ya? Positif, sangat positif. Dan juga sebenarnya harapannya bukan untuk safari dan juga pembinaan itu bukan hanya berhenti pada hari ini, saat ini, akan tetapi berikutnya itu berlanjut dengan hal-hal yang lain yang menyangkut dengan kehidupan kerohanian kami sebagai warga Katolik gitu. Itu ya. Berarti sambutannya positif. Itu tadi juga sebagai sebagai akar yang mendukung pohonnya. Ada program dari pohon memberikan ini kan nyirami ya. Jadi tim safari kan nyirami akar-akar yang ada di lingkungan itu, memupuk ya dengan adanya safari. Itu harapannya seperti itu, bahwa safari akan diadakan lagi mungkin tahun depan atau berapa tahun sekali, karena itu menjadi merupakan sapaan ya. Itu yang pengharapan dari umat lingkungan ya, bukan hanya Sebastiano, tapi mungkin lingkungan yang lain juga mengharapkan hal yang sama, merasa
disapa, merasa dimanusiakan ya tadi ya, bahwa dengan adanya yang pimpinan yang ada di atas itu tidak hanya duduk di istana atau di belakang meja, tapi juga mau turun ke bawah menyapa umat lingkungan. Harapannya seperti itu ya. Oke, baik Mas Yono, bincang-bincang kita pada malam hari ini sangat menarik sekali, baru tahu tentang lingkungan Santo Sebastiano dengan yel-yelnya yang hidup rukun, yang kompak, bahagia. Nah, yang menjadi yel penyemangat di lingkungan Santo Sebastiano, dan ini patut menjadi contoh orang baru yang langsung bisa dipilih menjadi ketua lingkungan dengan wilayah yang begitu luas, tapi dengan sukacita menerima itu karena sesuatu yang berat, karena ditambahkan K di tengahnya menjadi berkat. Oke, terima kasih banyak Mas Yono atas kesempatan kita kali ini kita berpodcast bersama mengulik tentang lingkungan sebagai akar paroki, dan kita akan ketemu lagi dengan Sobat Paroki dimanapun berada pada podcast mendatang di episode berikutnya. Salam, bye-bye.